Pagoda Emas Pancer yang ke-428. Novel fiksi sastra dan bela diri. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Negeri peri di langit biru. Kata Nan Ruoyu dengan tenang. Ekspresi Xiao Nunu berubah. Jawaban Nan Ruoyu cocok dengan jawaban Wei Jiaoxiao dan An Yi. Negeri dongeng langit biru. Setelah pertempuran besar antar iblis di dunia iblis, Dewa Iblis Abadi melarikan diri ke negeri dongeng di langit biru. Di alam abadi Suhan juga ditemukan bahwa Dewa Tianying kemungkinan besar berasal dari alam abadi Biluo. Dari sini kita dapat melihat bahwa alasan mengapa negeri dongeng Biluo menjadi dunia iblis Biluo saat ini terkait erat dengan Dewa Iblis Abadi. Nan Ruoyu menatap Xiao Nunu. Kau cukup tenang. Sepertinya kau sudah tahu bahwa tempat itu tersembunyi di alam abadi Biluo. Tujuanmu datang kepadaku adalah untuk memverifikasinya. Xiao Nunu tidak menyangkal. Ya, Nan Ruoyu bertanya, bagaimana situasi alam abadi Biluo sekarang? Xiao Nunu berkata, tempat itu telah dikendalikan oleh Dewa Iblis Abadi. Oh, penguasa alam abadi Biluo sebelumnya adalah seorang suci yang kuat bernama Wen Xinghai. Sekarang, itu adalah putranya, bernama Wen Tianlin. Dia membunuh ayahnya dan menguasai alam abadi Biluo saat ini. Segera, Xiao Nunu menceritakan situasi yang baru saja diceritakan An Yi, Wei Jiaoxiao dan kelompoknya kepadanya. Ketika Nan Ruoyu mendengar bahwa Wen Tianlin telah mengubah temperamennya secara drastis, dari orang yang pengecut dan tidak kompeten menjadi orang yang kejam dan tirani, ekspresinya sedikit berubah. Tapi itu hanya sedikit. Dewa Iblis Abadi tetaplah Dewa Iblis Abadi. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia masih bisa mengendalikan negeri dongeng tingkat 5. Kata Nan Ruoyu. Dia menatap Xiao Nunu dan berkata, Dewa Iblis Abadi pasti berada di balik kendali Wen Tianlin. Xiao Nunu tidak menyangkalnya. Situasinya sangat jelas. Nan Ruoyu melanjutkan, ada lagi yang ingin kau tanyakan. Tanyakan semuanya sekaligus. Lagi pula, Iblis Kematian sedang gelisah sekarang, dan ia sangat ingin bekerja sama denganmu. Kalau tidak, saat Iblis Abadi kembali, semua orang akan mati, termasuk alam abadi Jiaoshu dan alam langit Su. Xiao Nunu sedikit mengernyit, dan bertanya dengan suara yang dalam. Mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Nan Ruoyu menjawab, aku sudah mengatakan terakhir kali bahwa Iblis Kematian mengetahui kelemahan Iblis Abadi, dan ia punya cara untuk menghancurkan pihak lain sepenuhnya. Xiao Nunu bertanya, cara apa? Nan Ruoyu berkata, apakah kau setuju untuk bekerja sama? Xiao Nunu berkata, jika kau tidak memberitahuku apa caranya, bagaimana aku tahu kalau kau berbohong padaku? Nan Ruoyu ragu sejenak, dan membuka bibir merahnya. Istana Iblis. Hah, itu istana iblis dari zaman kuno. Mendengar ini, mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Nan Ruoyu menjelaskan, sebenarnya, ada dua alasan mengapa perang iblis pecah di dunia iblis. Salah satu alasannya adalah Dewa Iblis Abadi ingin melahap kita dan membangkitkan garis keturunan Dewa Iblis kuno miliknya sendiri. Alasan kedua adalah istana iblis itu. Setelah jeda, Nan Ruoyu melanjutkan. Ada sesuatu di istana iblis itu yang membuatnya takut. Wajah Xiao Nunu berubah. Sesuatu yang bahkan ditakuti oleh Dewa Iblis Abadi. Apa ini? Nan Ruoyu berkata lagi, alasan mengapa ia ingin melahap kita adalah untuk mendapatkan garis keturunan yang lebih kuat dari Dewa Iblis kuno. Dengan cara ini, ia tidak akan takut lagi pada istana iblis. Tentu saja, tujuan utamanya adalah untuk membuka istana iblis dan mendapatkan barang-barang di dalamnya. Xiao Nunu bertanya, apa yang ada di dalamnya? Nan Ruoyu menjawab, aku juga tidak tahu. Xiao Nunu berkata, sulit bagiku untuk mempercayai jawabanmu. Nan Ruoyu berkata, aku benar-benar tidak tahu, lagi pula, kami akan membukanya pada awalnya, tetapi Dewa Iblis Abadi memiliki motif tersembunyi. Ia takut kami akan menggunakan barang-barang di dalamnya untuk menghadapinya, tetapi ia juga ingin mengambil barang-barang di istana iblis sendirian, jadi ia ingin menyingkirkan Dewa Iblis lainnya terlebih dahulu. Xiao Nunu berkata, lalu apa? Apa maksudmu dengan kerja sama? Nan Ruoyu berkata, kita bergabung untuk membuka istana iblis. Wajah Xiao Nunu sedikit berubah. Bersatu padu dengan Nan Ruoyu berarti bersatu padu dengan Dewa Iblis Kematian. Sejujurnya, ini seperti mencoba mendapatkan kulit harimau, yang sangat berisiko. Nan Ruoyu menatap Xiao Nunu dan berkata, aku tahu apa yang kamu khawatirkan.
Tapi kamu harus berpikir jernih, ancaman Dewa Iblis Abadi jauh lebih besar daripada Dewa Iblis Kemah Teihan. Sekarang ia telah menguasai seluruh negeri dongeng tingkat kelima. Begitu ia kembali ke dunia iblis, ia akan lepas kendali. Xiao Nunu berkata, Dewa Iblis Abadi memang berbahaya, tetapi kamu juga merupakan ancaman besar bagi Yaner. Aku harus waspada. Nan Ruoyu menjawab, Dewa Iblis Kemah Teihan ingin melahap garis keturunan Iblis Yaner untuk memulihkan kekuatannya guna melawan Dewa Iblis Abadi. Selama Dewa Iblis Abadi mati, ia tidak akan pernah menyakiti Yaner lagi. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan ia mulai mempertimbangkan untung ruginya dalam benaknya. Sebagai perbandingan, ancaman yang ditimbulkan oleh Dewa Iblis Abadi jelas lebih besar. Negeri dongeng tingkat kelima telah sepenuhnya jatuh ke dalam kendali Dewa Iblis Abadi, dan pihak lain mendapat bantuan dari orang kuat tingkat orang suci alam. Kalau Dewa Iblis Abadi benar-benar menginjakkan kaki di dunia iblis, itu pasti akan mendatangkan malapetaka yang dahsyat. Pada saat itu, alam abadi Jiushu dan alam Sutian akan menderita bersama. Anda harus tahu bahwa orang-orang di alam abadi Biluo telah membantai makhluk-makhluk dari alam abadi lainnya di mana-mana, dan menggunakan manik-manik jiwa darah untuk menyerap esensi, darah, dan jiwa abadi para makhluk hidup. Manik jiwa darah ini adalah sarana bagi Dewa Iblis Abadi untuk memulihkan kekuatannya. Semakin lama Anda menunda, semakin tidak menguntungkan situasinya bagi Anda. Nan Ruoyu menatap Xiao Nunu dan berkata, buatlah keputusanmu, kita tidak punya banyak waktu. Mata Xiao Nunu memancarkan sedikit rasa dingin, lalu dia berkata, aku akan membawamu ke alam iblis. Nan Ruoyu berkata, hanya kita berdua tidak bisa membuka istana iblis, kita butuh seseorang untuk membantu. Siapa? Dewa Iblis Ning. Hah? Xiao Nunu mengerutkan kening, wajahnya sedikit dingin. Yang dimaksud Dewa Iblis Ning adalah Jiang Zixue. Nan Ruoyu berkata lagi, aku tahu di mana badan aslinya berada. Selama jiwanya yang abadi kembali ke badan aslinya, Dewa Iblis akan sepenuhnya terbangun. Dengan bantuannya, kita bertiga akan memiliki harapan untuk membuka istana iblis kuno itu, dan kemudian kita dapat mengalahkan Dewa Iblis Abadi. Setelah sedikit ragu, Xiao Nunu berbalik dan pergi. Setelah bertemu Nan Ruoyu, Xiao Nunu pergi mengunjungi Ratu Taiyuhuang. Kami mengetahui dari Ratu Taiyuhuang bahwa Dameng Yunfeng juga telah pindah ke alam Sutian. Kepala puncak Dameng Yun, Hua Suang, murid tertua Si Yuanyang, murid kedua Si Liyue dan lainnya saat ini berada di alam Sutian. Oleh karena itu, Xiao Nunu tidak perlu kembali ke provinsi Baxing di negeri dongeng Jiushu. Setelah itu, Xiao Nunu datang ke lokasi baru Dameng Yunfeng. Kedatangan Xiao Nunu menimbulkan sensasi di sekte tersebut. Banyak murid Dameng Yunfeng yang sangat gembira. Master Aliansi Xiao ada di sini. Tamu yang terhormat. Master Aliansi Xiao sekarang menjadi tokoh yang kuat di alam kehormatan alam. Sulit bagi kita untuk bertemu dengannya. Tak lama kemudian, Si Yuanyang dan Si Liyue, kakak beradik, yang mendengar suara itu, bergegas menghampiri. Kakak Xiao, Si Yuanyang juga sangat bersemangat. Si Liyue juga sangat gembira. Tuan Xiao, mengapa Anda ada di sini? Kakak beradik itu telah menjadi sahabat baik Xiao Nunu ketika mereka berada di negeri dongeng Jiushu, dan mereka sangat gembira bisa bertemu satu sama lain kali ini. Xiao Nunu tersenyum tipis. Kakak Yuanyang, kakak Liyue. Kakak Yuanyang, adik perempuan Liyue. Di tempat baru Dameng Yunfeng, Xiao Nunu bertemu dengan kakak beradik Si Yuanyang dan Si Liyue. Keduanya sangat gembira dengan kedatangan Xiao Nunu. Status Dameng Yunfeng saat ini sepenuhnya karena Xiao Nunu. Meskipun status Xiao Nunu di alam abadi Jiushu tidak lagi seperti dulu, mereka tetap saja kenalan lama, jadi tidak ada rasa menahan diri saat kedua belah pihak bertemu. Tuan Xiao, apakah Anda kesini untuk menemui guru Anda? Tanya Si Liyue. Xiao Nunu mengangguk. Ya, apakah penguasa puncak Huasuang ada di sini? Si Liyue menjawab. Ya, aku akan membawamu ke sana. Xiao Nunu tidak menolak. Baiklah. Kemudian, mereka bertiga berjalan dan berbicara. Si Liyue dan Jiang Zixue terlihat sama. Bagaimanapun, Jiang Zixue telah meminjam badannya sebelumnya. Namun, keduanya jelas memiliki kepribadian yang berbeda. Si Liyue adalah tipe gadis yang lembut dan cantik. Jiang Zixue lebih lugas. Dia memperlakukan musuhnya tanpa ampun dan kejam, tetapi tidak banyak bicara.
Saat dia berada di negara bagian Baxing, dia bahkan dikenal sebagai Valkyrie. Oleh karena itu, Jiang Zixue dan Si Liyue mudah dibedakan. Xiao Nunu menatap Si Liyue dan berkata, bukankah dia sudah bangun selama periode ini? Si Liyue awalnya tertegun, lalu dia menyadari bahwa orang yang dibicarakan pihak lain adalah Jiang Zixue. Dia berkata, guru telah mengekstraksi jiwa abadi kakak senior Jiang dari badanku. Xiao Nunu sedikit terkejut. Diekstraksi. Si Liyue mengangguk. Ya. Xiao Nunu bertanya, kapan itu terjadi? Si Liyue menjawab, itu terjadi ketika kamu pergi ke alam abadi Taiheng terakhir kali. Tidak lama setelah aku bangun, guru memisahkan kita. Xiao Nunu tidak berbicara. Guru Huas Huang tidak akan melakukan ini tanpa alasan. Dia pasti menemui beberapa masalah. Lalu mereka bertiga mempercepat langkah dan berjalan masuk. Sesaat kemudian, di bawah bimbingan saudara laki-laki dan perempuannya, Xiao Nunu tiba di sebuah istana yang remang-remang. Xiao Nunu melihat Hua Suang di aula sekilas. Pada saat ini, Hua Suang sedang berdiri di depan sebuah formasi. Energi spiritual yang kaya berkumpul dalam formasi tersebut. Dan, di tengah formasi itu, sebuah bola cahaya putih tergantung. Sebenarnya ada jiwa yang abadi di dalam cahaya putih itu. Energi spiritual dalam formasi tersebut memelihara jiwa yang abadi. Tuan, pemimpin aliansi Xiao ada di sini. Si Yuanyang melangkah maju, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat. Ketika bertemu Xiao Nunu sendirian, si Yuanyang memanggilnya saudara Xiao, tetapi kali ini, ia masih memanggilnya pemimpin aliansi Xiao. Si Yuanyang sangat jelas tentang hal ini. Hua Suang berbalik dan menatap Xiao Nunu. Dia mengenakan jubah polos, memiliki tatapan tenang di matanya, rambutnya hitam dan diikat dengan jepit rambut giok. Dia memiliki sikap yang berwibawa dan pesona yang unik, memberikan orang-orang rasa pengendalian diri dan ketenangan yang unik. Pemimpin aliansi Xiao, Hua Suang mengangguk padanya. Xiao Nunu menunjuk ke arah jiwa abadi dalam formasi dan berkata, apakah itu jiwa abadi Nona Jiang Zixue? Hua Suang tidak menyangkal. Ya, Xiao Nunu bertanya, mengapa Master Puncak Hua Suang menariknya keluar? Hua Suang memiliki ekspresi yang rumit, menghela nafas ringan, dan berkata, saya tidak tahu apa situasinya. Sejak Liyue bangun terakhir kali, jiwa abadi Zixue menjadi semakin lemah. Saya khawatir ada sesuatu yang salah, jadi saya mengambil jiwa abadinya dan menaruhnya di formasi pengumpulan roh ini untuk memeliharanya. Namun, waktu yang begitu lama telah berlalu, dan dia sama sekali tidak berubah. Xiao Nunu sedikit mengernyit, dan dia melihat jiwa abadi dalam formasi. Jiwa abadi Jiang Zixue memang sangat lemah, seperti gumpalan asap putih. Sepertinya akan hilang sewaktu-waktu. Nan Ruoyu dan Jiang Zixue telah bertemu. Ini juga berarti bahwa Jiang Zixue sudah tahu bahwa dia adalah Dewa Iblis Ning. Dalam keadaan normal, jiwa abadi Jiang Zixue tidak akan semakin melemah, kecuali jika dia sendiri tidak ingin hidup. Apakah karena dia tidak bisa menerima identitasnya sebagai iblis? Pikir Xiao Nunu dalam hati. Hua Suang menatap Xiao Nunu dengan serius dan berkata, pemimpin Xiao, aku tahu kau sangat sibuk dan memiliki banyak hal yang harus kau tangani setiap hari, tetapi aku tetap memohon padamu untuk membantu Zixue dan menemukan badan aslinya sesegera mungkin. Mungkin hanya dengan menemukan badan aslinya, masalah ini dapat diselesaikan. Xiao Nunu menatap Hua Suang. Hua Suang tampak sedih, matanya penuh dengan kesedihan. Dia benar-benar anak yang sangat baik, dan dia baik kepada semua orang di sekitarnya. Orang lain mungkin tidak tahu ini, tetapi Hua Suang sendiri tahu bahwa setelah dia membawa Jiang Zixue kembali ke Daming Yunfeng, dia selalu memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Alasan mengapa dia menghargainya bukan hanya karena bakat luar biasa dan potensi besar Jiang Zixue, tetapi juga karena ikatan penting antara guru dan muridnya. Xiao Nunu menarik napas dalam-dalam dan terjadi keheningan panjang. Xiao Nunu angkat bicara, mungkinkah dia sendiri tidak ingin dibangkitkan? Apa katamu? Hua Suang terkejut. Apa maksudmu? Xiao Nunu berkata, aku sudah tahu identitas aslinya. Mata Hua Suang berbinar, dan tanpa sadar dia melangkah maju beberapa langkah. Benarkah? Xiao Nunu mengangguk. Ya, Hua Suang bertanya lagi. Lalu, apakah kamu tahu di mana badan aslinya? Xiao Nunu menjawab, aku tahu. Di mana? Alam iblis. Alam iblis.
Hua Suang jelas tercengang saat kata-kata ini keluar. Saudara kandung si Yuanyang dan si Liyue yang berdiri di samping mereka juga tercengang. Bagaimana kita bisa berada di alam iblis? Hua Suang menatap Xiao Nunu dengan bingung. Si Liyue tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mungkinkah badan asli kakak senior Jiang adalah iblis? Ya, Xiao Nunu tidak menyangkalnya, dan menambahkan. Bukan hanya iblis, tetapi, dewa iblis. Apa? Hua Suang tersambar petir, dan pikirannya menjadi kosong. Dia tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan tersandung ke belakang. Si Liyue dan si Yuanyang bergegas maju untuk saling mendukung. Tuan. Dengan bantuan keduanya, Hua Suang berhasil menenangkan badannya. Dia pertama-tama berbalik dan melihat formasi di belakangnya. Lalu dia berbalik dan menatap Xiao Nunu. Pemimpin Xiao, apakah kamu yakin tidak berbohong padaku? Xiao Nunu tidak mengatakan apapun. Sejujurnya, ketika Xiao Nunu mengetahui hal ini, dia sendiri tidak mempercayainya. Akan tetapi, setelah dipikir-pikir lagi, iblis kematian tidak perlu berbohong. Benar atau salahnya dapat segera diverifikasi. Yang perlu Anda lakukan adalah membawa jiwa Jiang Zixue ke dunia iblis dan menemukan badan aslinya. Terlebih lagi, Dewa Iblis Abadi telah menguasai negeri dongeng tingkat kelima, dan dia dapat kembali ke dunia iblis kapan saja. Karena itu, iblis kematian tidak akan mempermainkan hal itu. Dan saya tidak akan membuang waktu di saat kritis ini. Setelah beberapa saat, Hua Suang menjadi lebih tenang. Namun, saya merasakan emosi yang campur aduk dalam hati. Dia bertanya, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Xiao Nunu menjawab tanpa ragu, aku akan membawanya kembali ke alam iblis. Hua Suang berkata, tidak ada cara lain. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, aku butuh bantuannya. Hua Suang ragu untuk berbicara. Dia berbalik dan menatap jiwa abadi dalam formasi itu, matanya tak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Itu benar-benar takdir. Siapa yang dapat mengira bahwa anak yang dibesarkannya sebenarnya adalah dewa iblis dari dunia iblis? Meskipun sulit diterima, Hua Suang juga mengerti bahwa jika jiwa Jiang Zixue tidak diizinkan kembali ke badan aslinya, dia harus tidur di sini selamanya. Setelah hening sejenak, Hua Suang bertanya, setelah kau membawanya pergi, apakah kau akan membawanya kembali? Xiao Nunu mengangguk. Ya, Hua Suang menghela napas lega, seolah-olah dia telah membuat keputusan penting. Lalu dia membentuk segel dengan tangannya dan memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan menyerbu ke dalam formasi dan kemudian membungkus jiwa Jiang Zixue di dalamnya. Segera, Hua Suang dengan hati-hati membawa jiwa abadi itu kepada Xiao Nunu. Seolah-olah dia sedang memegang harta paling berharga di dunia. Tuan Aliansi Xiao, tolong lindungi dia. Aku akan melindunginya. Xiao Nunu menatap serius ke arah jiwa abadi Jiang Zixue dan menyimpannya dengan benar. Tuan Hua Suang, apapun identitas asli Nona Jiang Zixue, perasaannya terhadap Daming Yunfeng selama bertahun-tahun adalah nyata. Saya yakin dia tidak akan melupakan semua hal ini, tidak akan melupakan semua orang di sekitarnya, dan tidak akan melupakan Anda. Kata Xiao Nunu dari lubuk hatinya. Setelah berkata demikian, Xiao Nunu mengucapkan selamat tinggal kepada ketiga orang itu dan dengan tegas berbalik dan pergi. Melihat kepergian Xiao Nunu, Hua Suang tidak dapat lagi menahan air matanya. Zixue, selama bertahun-tahun, suara, penampilan, dan senyum Jiang Zixue dari masa kanak-kanak hingga dewasa terus muncul di benak Hua Suang. Setiap adegan bagaikan pisau tajam, menusuk hati Hua Suang. Si Liyue di sebelahnya juga mengeluarkan sapu tangan sutra dan menyeka air mata orang itu. Tuan muda Xiao akan membawa kakak senior Jiang kembali. Si Yuanyang di sebelahnya tidak mengatakan apapun, dia hanya memperhatikan kepergian Xiao Nunu. Di sisi lain, Xiao Nunu kembali ke tempat Nan Ruoyu di penjara. Xiao Nunu menatap pihak lain. Aku telah memperoleh jiwa abadi Jiang Zixue. Nan Ruoyu menatap Xiao Nunu dan berkata, sebelum pergi ke alam iblis, aku perlu meminjam sesuatu darimu. Xiao Nunu bertanya, apa itu? Nan Ruoyu menjawab, badan dewa iblis penipu. Mendengar ini, Xiao Nunu mengerutkan kening, dan cahaya dingin melintas di matanya. Sejujurnya, ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Xiao Nunu. Mahiyat iblis penipu itu memang ada di tangan Xiao Nunu, dan awalnya disempurnakan menjadi boneka mahiyat iblis oleh Xiao Nunu. Untuk apa kau menginginkan mahiyatnya?
Tanya Xiao Nunu. Nan Ruoyu menjawab, badan Dewa Iblis Kemah Teihan telah hancur, dan sekarang hanya tersisa jiwa iblis. Dalam keadaan ini, ia tidak dapat mengerahkan terlalu banyak kekuatan, juga tidak dapat membuka istana iblis. Oleh karena itu, ia perlu meminjam badan Dewa Iblis Penipu. Xiao Nunu berkata, aku telah memurnikan Mahyiyat Dewa Iblis Penipu menjadi boneka Mahyiyat. Nan Ruoyu berkata, tidak apa-apa, tidak masalah. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat tangannya dan melambaikannya, cahaya putih menyala, dan dengan Swiss, boneka Mahyiyat yang memancarkan energi iblis yang kuat muncul di depan Nan Ruoyu. Itu sebenarnya adalah boneka Mahyiyat iblis yang terbuat dari badan daging iblis jahat. Pada saat ini, Nan Ruoyu menggenggam kedua tangannya dan membentuk segel. Detik berikutnya, sebuah formasi pola sihir yang kompleks dan saling terkait muncul di kehampaan. Duar, seketika, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, angin dan awan berubah warna. Langit yang tadinya cerah, kini langsung tertutup awan gelap. Saya melihat jiwa iblis keluar dari formasi itu. Jiwa iblis ini persisnya adalah jiwa iblis dari Dewa Iblis Kemah Teihan. Sekilas niat membunuh terpancar di mata Xiao Nunu. Namun, Xiao Nunu masih menahan dorongan dalam hatinya. Bagaimanapun, musuh terbesar saat ini memang Dewa Iblis Abadi yang menguasai negeri Dongeng Biluo. Hehehe, Iblis Maut tertawa menyeramkan dan segera menyerbu Mahyiyat Iblis Penipu. Duar, dalam sekejap, energi iblis yang lebih besar dan dahsyat melesat langsung ke langit. Jiwa iblis pertanda Kemah Teihan dan badan iblis penipuan mulai menyatu dengan cepat. Aku melihat rune misterius keluar satu demi satu dari badan Mahyiyat Dewa Iblis, seolah-olah sebuah batasan kuno telah diaktifkan, lalu matanya mulai memancarkan cahaya merah. Hehe, jangan melawan. Iblis Kemah Teihan tertawa, aku tahu hanya ada sedikit sisa yang tersisa di badanmu. Jangan khawatir, musuh bersama kita akan segera datang. Kita perlu bekerja sama untuk mengalahkannya. Boneka Mahyiyat Iblis bergetar hebat, dan cahaya merah di matanya menjadi semakin intens dan dingin. Meskipun Mahyiyat sang penipu melawan berkali-kali, setan Kemah Teihan akhirnya berhasil menguasai badannya. Bang! Tiba-tiba, kekuatan iblis yang luar biasa menyapu 10 penjuru, dan penampilan Dewa Iblis Penipu berubah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Hanya dalam sekejap mata, penampilannya berubah menjadi seorang pria yang sangat tampan. Pria itu berambut merah panjang, berkulit cerah, pupil merah, dan pola ajaib misterius di antara kedua alisnya. Pola ajaibnya tampak seperti kata Kemah Teihan yang terdistorsi. Meskipun badan ini tidak sekuat badan asliku, ia masih bisa digunakan. Suara iblis Kemah Teihan sangat unik, dan ada nada main-main dalam nadanya. Di tempat Nan Ruoyu di penjara, pada saat ini, Dewa Iblis Kemah Teihan berdiri di depan Xiao Nunu. Namun pihak lain kembali dengan bantuan badan si penipu. Sejujurnya, Xiao Nunu tidak ingin melakukan ini. Aku juga tidak ingin bekerja sama dengan Iblis Kemah Teihan. Namun hanya pihak lain yang mengetahui keberadaan badan asli Jiang Zixue. Hanya pihak lain yang tahu lokasi istana sihir kuno. Jadi, ini adalah pilihan terakhir. Tentu saja, Xiao Nunu memiliki keyakinan tertentu yang memungkinkannya melakukan hal ini. Dia telah menerobos ke tahap akhir alam Master Alam, dan dengan kartu truf Pagoda Emas Pancer, dia memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan bahkan jika dia menghadapi perubahan di tahap selanjutnya. Ayo pergi. Dewa Iblis Pertanda Kemah Teihan menatap Xiao Nunu dan berkata, pertama-tama pergilah dan hidupkan kembali Dewa Iblis Ning Yao, lalu buka istana iblis kuno. Aku harap akan ada cukup waktu. Tatapan mata Xiao Nunu sedikit dingin, dan dia langsung berkata kepada Nan Ruoyu, kau tinggallah di sini. Dewa Iblis Pertanda Kemah Teihan juga menatap Nan Ruoyu. Keduanya tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Xiao Nunu. Bagaimanapun, Nan Lian masih berada di dunia iblis. Xiao Nunu tidak ingin mereka berdua bertemu. Meskipun Nan Lian masih menyendiri, lebih baik tetap berhati-hati. Nan Ruoyu tidak mengatakan apa-apa. Dalam perkataannya, dia hanyalah boneka iblis Kemah Teihan. Dia sudah meninggal. Bahkan jika Xiao Nunu membunuhnya dengan satu pedang, dia tidak akan memiliki beban psikologis apapun. Setelah itu, Xiao Nunu dan Dewa Iblis Kemah Teihan meninggalkan tempat ini satu demi satu. Beberapa saat kemudian, Xiao Nunu tiba di tempat Wei Jiaoxiao, Zhu Mei dan yang lainnya berada.
Tuan Muda Xiao sudah kembali. Zhu Mei memandang orang di luar pintu. Semua orang di alam abadi Suhan juga menyaksikannya. Saya melihat Xiao Nunu berjalan ke arah ini, dan di belakangnya, ada seorang pria berambut merah yang tampan dan aneh. Ketika semua orang melihat pria berambut merah itu, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit gelisah. Seolah-olah ada aura bahaya yang tak terlukiskan di sekitar orang ini. Saudara Xiao, siapa ini? Wei Zhao bertanya dengan bingung. Xiao Nunu melirik Dewa Iblis Kematian dari sudut matanya, lalu menggelengkan kepalanya. Seorang kolaborator sementara. Kolaborator sementara. Beberapa orang saling memandang. Kalimat ini terdengar agak aneh. Zhu Mei bertanya, Tuan Xiao, kemana Anda pergi tadi? Xiao Nunu menjelaskan, saya pergi untuk mengurus sesuatu. Setelah terdiam sejenak, Xiao Nunu berkata, Saudara Wei, Nona Zhu Mei, kalian berdua harus kembali ke negeri dongeng Suhan terlebih dahulu. Semua orang tercengang. Zhu Mei bertanya, Tuan Xiao, apakah terjadi sesuatu? Xiao Nunu menjawab, saya sudah tahu siapa dalang di balik Lord Tianying dan Lord Miaoxue. Mendengar ini, keterkejutan di wajah semua orang menjadi semakin kuat. Masalah ini memang terkait dengan alam abadi Biluo, tetapi situasi spesifiknya lebih rumit. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah kembali ke alam abadi Suhan dan bersatu dengan alam abadi lainnya untuk berjaga-jaga terhadap bahaya alam abadi Biluo. Jika perlu, kamu dapat meninggalkan alam abadi dan fokus menyelamatkan hidupmu, kata Xiao Nunu. Bagaimana denganmu, Tuan Xiao? Zhu Mei bertanya lagi. Aku akan pergi ke dunia iblis. Jawab Xiao Nunu. Pergi ke alam iblis. Ya, aku akan pergi ke alam iblis untuk mencari cara menghadapi negeri dongeng langit biru. Xiao Nunu tidak mengatakan rinciannya. Dia juga tidak berniat membawa orang-orang dari alam abadi Suhan bersamanya. Tapi kemudian, Zhu Mei berkata, Tuan Xiao, kami akan pergi bersamamu. Di belakangnya, dan berkata, Tuan Kota dan Anda kembali ke Suhan Fairyland, saudara perempuan junior Zhu Mei dan saya akan tinggal di ranah Sutian. Segera, Wei Zhao memandang Xiao Nunu, saya tidak tahu apa-apa. Untuk tetap di ranah Sutian. Zhu Mei juga mengangguk. Itu benar, Merxiao, meskipun budidaya kami jauh lebih rendah dari Anda, kami juga merupakan kekuatan ranah dari orang-orang yang tidak akan membantu Anda. Zhao menghentikannya. Sudah diputuskan, Saudara Xiao, pergilah dan lakukan saja urusanmu. Selama aku, Wei Zhao, ada di sini, Sutianji akan ada di sini. Benar, selama aku, Zhu Mei, ada di sini, Sutianji akan ada di sini. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Xiao Nunu tidak lagi menolak kebaikan kedua temannya. Kalau begitu, aku, Xiao, ingin mengucapkan terima kasih. Saudara Xiao, kamu bisa tenang. Kami tidak akan mengkhianati teman-teman kami seperti orang-orang di alam abadi Taiheng. Wei Zhao segera menyeret keluar alam abadi Taiheng dan mencambuk Mahyiyat itu. Xiao Nunu tersenyum. Setelah menjelaskan beberapa hal secara singkat, Xiao Nunu dan Dewa Iblis Kematian pergi bersama. Setelah itu, Xiao Nunu menemui Tai Yu Huang dan memberitahunya bahwa dia akan pergi ke alam iblis. Setelah melakukan semua ini, Xiao Nunu, Dewa Iblis Kematian meninggalkan alam Sutian. Dunia iblis. Setelah beberapa hari, Xiao Nunu menginjakkan kaki di sini lagi. Namun kali ini Xiao Nunu tidak pergi ke jurang iblis bulu ular, dia juga tidak pergi mencari Jiu Yue Yuan, Tian Lunu dan yang lainnya. Lagi pula, dengan makhluk seperti iblis pertanda kematian di sekitar, Anda harus waspada terhadap segalanya. Di mana badan asli Jiang Zixue? Tanya Xiao Nunu. Dewa Iblis Kematian mengangkat matanya sedikit dan berkata dengan ringan. Laut Iblis Petir. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan cahaya redup melintas di matanya. Beberapa hari kemudian, Xiao Nunu, Dewa Iblis Kematian, memasuki kedalaman dunia iblis. Ini adalah tempat yang belum pernah dikunjungi Xiao Nunu sebelumnya. Faktanya, dunia iblis sangat besar. Ini lebih besar dari yang dibayangkan Xiao Nunu. Tempat-tempat yang pernah saya kunjungi sebelumnya hanyalah puncak gunung es. Jauh di dalam dunia iblis, di atas lautan luas, di atas kapal terbang, Xiao Nunu dan Dewa Iblis Kematian tidak saling mengganggu. Air lautnya hitam. Itu seperti tinta, sangat aneh.
Di lautan luas itu hiduplah banyak monster gelap. Mungkin karena aura Xiao Nunu cukup kuat, atau mungkin karena aura yang dipancarkan oleh Dewa Iblis Kemah Teihan, monster-monster itu hanya bisa menonton dari jauh dan tidak berani menyerang kapal terbang itu. Sekitar setengah jam lagi, kita akan mencapai pusat laut setan guntur. Dewa setan Kemah Teihan adalah orang pertama yang memecah ketenangan. Xiao Nunu, yang duduk tidak jauh dari sana, perlahan membuka matanya dan bertanya dengan dingin. Apa yang ada di istana iblis kuno itu? Iblis Kemah Teihan menatapnya. Aku tidak tahu. Xiao Nunu berkata, aku tidak percaya kamu tidak tahu. Iblis Kemah Teihan mengangkat alisnya sedikit. Mungkin kamu bisa bertanya pada Iblis Ning Yao nanti. Bagaimanapun, ada kurangnya kepercayaan di antara kita. Xiao Nunu tidak berbicara dan menutup matanya lagi. Sebelum kami menyadarinya, langit yang sudah gelap menjadi semakin gelap. Air laut yang hitam pekat juga menjadi bergolak. Duar. Setelah beberapa saat, perahu terbang yang dikendarai keduanya memasuki area badai petir yang mengerikan. Petir hitam menyambar kehampaan, bagaikan seekor naga kuno, memata-matai dunia ini. Bang! Tiba-tiba terdengar suara keras, dan guntur hitam jatuh dari langit dan menghantam ke bawah. Energi pancar keemasan tiba-tiba terpancar dari badan Xiao Nunu. Energi pancar dengan cepat meluas dan menyelimuti seluruh kapal terbang. Bang! Guntur menghantam perisai Gangki, memercikkan bayangan petir ke seluruh langit. Ada sedikit keterkejutan di mata Iblis Kemah Teihan, dan dia bergumam, kibawaan. Kemudian, beberapa kekuatan guntur dilepaskan, tetapi semuanya diblokir oleh ki pancar milik Xiao Nunu. Kekuatan pancar Gangki berbanding lurus dengan tingkat kultivasi Xiao Nunu. Semakin kuat Xiao Nunu dan semakin tinggi kultivasinya, pancar Gangki akan semakin mendominasi. Begitu saja, di bawah perlindungan energi internal Xiao Nunu, perahu terbang itu berlayar dengan mantap menuju kedalaman laut setan guntur. Namun, pada saat ini, ombak besar seperti tembok kota muncul di laut di bawah. Segera setelah itu, seekor monster besar dengan momentum yang mengerikan muncul dari laut. Monster ini tingginya lebih dari 1000 kaki, seperti iblis raksasa kuno. Monster ini memiliki wajah yang ganas dan 4 lengan di belakangnya, salah satunya memegang kapak perang besar. Seluruh badannya ditutupi guntur hitam. Terlihat sangat mendominasi dan kejam. Dewa Iblis Pertanda Kemah Teihan berkata, ini adalah roh iblis penjaga laut iblis petir, dan ia bertransformasi dari guntur iblis di laut ini. Jika kita ingin menemukan badan asli Dewa Iblis yang terkondensasi, kita harus mengalahkannya terlebih dahulu. Saat kata-kata itu jatuh, roh iblis penjaga mengayunkan kapak perang di tangannya dan menebasnya dengan keras ke arah Xiao Nunu, kapal terbang tempat Dewa Iblis Pertanda Kemah Teihan berada. Ledakan! Ledakan dahsyat itu memekakkan telinga. Kapak perang itu menghantam perisai penghalang yang dibentuk oleh pancar Gangki dengan keras, dan miliaran petir hitam menyambar keluar secara instan. Ruang angkasa terkoyak, langit dan bumi berguncang, dan gelombang kejut yang dahsyat menyapu jarak 100.000 mil, mendorong air laut keluar bersamanya. Sekilas keterkejutan melintas di mata Xiao Nunu, dan dia melihat retakan kecil muncul di perisai kinya. Roh iblis penjaga ini benar-benar memiliki kekuatan master alam yang sempurna, kata Xiao Nunu dengan suara yang dalam. Tak lama kemudian, roh penjaga menebas dengan kapak lainnya. Kapak ini lebih kuat dari kapak sebelumnya. Sebuah busur petir spektakuler tergambar di antara langit dan bumi. Bang! Sebuah guntur yang sangat dahsyat meledak, dan retakan pada perisai Gangki semakin kuat, seperti cakar iblis yang tajam, dengan cepat terbuka. Bunuh! Raung iblis penjaga. Petir hitam menyambar dari matanya, kemudian kapak ketiga pun jatuh. Kekuatan kapak ketiga bahkan lebih dahsyat. Perisai ki langsung hancur. Saat kapal terbang itu terbelah, detik berikutnya, Xiao Nunu dan setan Kemah Teihan terbang ke samping masing-masing. Iblis Kemah Teihan berkata, kekuatanku belum pulih, dan aku tidak bisa bertarung dalam waktu lama. Aku serahkan padamu. Setelah mengatakan itu, Iblis Kemah Teihan kembali menyerang. Xiao Nunu mengerutkan kening, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Pada saat ini, suara Kaisar Tang Yin datang dari pagoda emas pancer. Dia berkata, roh iblis ini berubah dari guntur iblis, dan mengandung kekuatan petir yang sangat kuat.
Kamu dapat menggunakan teratai guntur penghancur dunia untuk memurnikannya secara langsung, yang dapat meningkatkan kekuatan teratai guntur penghancur dunia. Xiao Nunu mengangguk diam-diam. Ya, pada saat ini, roh iblis penjaga bergegas menuju Xiao Nunu dengan momentum yang besar, dan bayangan guntur iblis yang tak berujung meledak di sekujur badannya. Kapak perang sangatlah menakutkan dan mendominasi. Bunuh! Saat kapak perang lawan jatuh, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan kemudian, kekuatan abadi yang besar meledak, dan ratusan lengan emas muncul di belakang Xiao Nunu. Tinju 100 perang. Tinju Dewa 100 pertarungan. Ini adalah harta karun paling berharga dari alam Yepo dan juga seni bela diri tingkat dewa kuno. Ketika Fu Yedong, penguasa alam Yepo, menemui Xiao Nunu untuk meminta maaf, Wei Jiuxiao dan Zhu Mei dengan paksa menuntut hadiah permintaan maaf. Dalam sekejap, 100 lengan emas muncul di belakang Xiao Nunu. Setiap lengan emas itu sangat besar dan mengandung kekuatan yang dahsyat dan dahsyat. Dan pola-pola misterius bermunculan, bagaikan tangan para dewa. Detik berikutnya, 100 lengan emas semuanya menyerang, meledakkan kekuatan tinju yang mengerikan bagai badai, dan menghantam roh iblis penjaga di depan. Duar, 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 kekuatan kedua belah pihak saling bertabrakan, dan seketika mengguncang langit dan bumi. Satu demi satu, kekuatan tinju yang mengerikan bertabrakan hebat dengan kapak perang di tangan iblis. Kekuatan tinju meledak, guntur saling bersilangan, dan di antara keduanya, akibat yang tak berujung dilepaskan. Setelah menerima lebih dari selusin pukulan dari Xiao Nunu, kapak perang di tangan iblis pelindung itu langsung terlempar keluar. Sebelum sempat berdiri kokoh, pukulan-pukulan emas yang tersisa terus berjatuhan ke arah lawan. Bang, 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 setiap pukulan meledak dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Badan iblis penjaga itu seperti tertusuk, dan serpihan-serpihan petir terus-menerus meledak di badannya. Setelah tinju 100 perang dilempar, roh iblis penjaga itu terhuyung mundur, dengan banyak tusukan di sekujur badannya, bahkan salah satu lengannya putus. Akan tetapi, ia bertransformasi dari guntur iblis di laut iblis guntur dan bukan lagi makhluk iblis yang sebenarnya. Badannya diselimuti oleh guntur hitam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka, dan penyembuhannya pun cepat. Xiao Nunu memanggil teratai guntur penghancur dunia tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Maju, swoosh. Teratai petir penghancur dunia terbang di atas kepala iblis itu, lalu dengan cepat membesar dan berubah menjadi teratai petir ungu besar dalam sekejap mata. Teratai guntur ungu melepaskan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Guntur dan kilat segera menyambar ke arah roh jahat itu dan menyelimutinya. Roh jahat itu meraung marah. Keluar dari sini. Ia tahu bahwa ia akan dimurnikan. Saya juga sangat manik pada saat ini. Ia mengangkat tangannya untuk melawan penindasan dari teratai guntur penghancur dunia. Tetapi Xiao Nunu tidak memberi kesempatan sama sekali pada pihak lainnya. 4 roda dewa emas muncul di belakang Xiao Nunu. Kekuatan sihir kedua, segel ilahi pancer yang menekan dunia. Tiba-tiba, segel ilahi emas besar sebesar gunung muncul di langit di atas area yang lebih tinggi. Segel ilahi pancer meledak dengan kekuatan represif yang mengerikan, dan kesombongan roh iblis segera ditekan. Teratai guntur penghancur dunia pun menelannya dengan sangat halus. Roh iblis raksasa itu berubah menjadi miliaran sinar petir hitam dan bergabung menjadi teratai petir penghancur dunia. Pada saat yang sama, teratai petir penghancur dunia yang awalnya berwarna ungu juga berubah menjadi warna hitam yang aneh. Ukurannya menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia kembali ke bentuk normalnya. Seketika Xiao Nunu menggerakkan telapak tangannya dan mengambil teratai guntur penghancur dunia ke tangannya. Kaisar Tang Yin berkata, setelah roh jahat itu sepenuhnya dimurnikan, maka roh jahat itu akan dapat ditingkatkan. Pada saat itu, kekuatan dari Purple Lightning Divine Punishment Array akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Kekuatan dari Purple Lightning Divine Punishment Array sebenarnya sangat kuat. Hanya saja karena level teratai iblis penghancur dunia terlalu rendah, sejauh ini tidak ada gunanya. Sekarang setelah melahap roh iblis petir dengan kekuatan sempurna penguasa alam, kekuatan teratai petir penghancur dunia niscaya akan meningkat pesat. Di belakang Xiao Nunu, Dewa Iblis Kemah-Teihan menatap pemandangan di depannya dengan tatapan serius. Sejujurnya, kupikir ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Aku tidak menyangka kau akan menang secepat ini. Aku meremehkan kekuatanmu.
Xiao Nunu melirik ke belakangnya. Di mana badan aslinya? Dia tidak ingin terlalu banyak berkomunikasi dengan Dewa Iblis Kemah Teihan. Dia hanya ingin menemukan badan asli Jiang Zixue sesegera mungkin dan kemudian pergi ke Istana Iblis Kuno. Iblis Kemah Teihan juga merasakan dinginnya Xiao Nunu. Dia menjawab dengan tenang, tepat di bawah laut ini. Setelah itu, Iblis Kemah Teihan mengangkat lengannya, dan kekuatan dahsyat menyelimuti lengannya. Seketika itu juga, dia menggunakan lengannya sebagai pisau dan mengayunkannya ke bawah. Duar, detik berikutnya, air laut di bawah tiba-tiba terpisah dari bagian tengah. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Di bawah lautan luas terdapat jurang yang sangat dalam. Dan, di jurang itu, ada istana iblis bawah tanah. Ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Iblis Kemah Teihan memimpin dan terbang menuju istana iblis di bawah. Xiao Nunu tidak ragu-ragu dan segera mengikutinya. Perairan hitam di kedua sisinya bagaikan tembok kota yang menjulang tinggi, tampak spektakuler dan amat menyesakan. Tampaknya akan runtuh pada saat berikutnya. Swiss. Swiss. Tak lama kemudian, Iblis Kemah Teihan Xiao Nunu tiba di dasar jurang dan tiba di pintu masuk istana iblis bawah tanah. Istana iblis juga sangat besar. Seekor golem ganas berdiri di pintu. Pintunya tertutup dan terhalang. Ada larangan, kata Xiao Nunu dengan suara berat. Iblis Kemah Teihan menjawab, hancurkan dengan paksa. Xiao Nunu menatap pihak lain dan memberi isyarat kepadanya untuk melakukannya sendiri. Dewa Iblis Pertanda Kemah Teihan berkata, Dewa Iblis Ning Yao dan aku berada di level yang sama. Tidak mudah bagiku untuk membuka batasan di sini sendirian. Jika kita ingin menghemat waktu, sebaiknya kita berdua pergi bersama. Xiao Nunu tidak mengatakan apapun. Dia memanggil pedang pembantai ilahi dan mengayunkan energi pedang ke arah pintu. Setan Kemah Teihan lalu mengerahkan kekuatannya untuk menerobos pintu itu. Di bawah serangan keduanya, pembatasan di gerbang istana iblis dihancurkan. Saat pintu terbuka, angin sejuk bertiup ke arah kami. Xiao Nunu dan Dewa Iblis Pertanda Kemah Teihan berjalan memasuki istana iblis satu demi satu. Xiao Nunu ada di belakang. Setan Kemah Teihan ada di depan. Tidak sulit untuk melihat dari posisi kedua orang itu bahwa Xiao Nunu telah waspada terhadap Iblis Kemah Teihan dari awal hingga akhir. Lagi pula, Xiao Nunu tidak bisa yakin apakah badan asli Jiang Zixue ada di sini. Istana iblis sangatlah dalam, ruang interiornya sangat luas. Setelah berjalan melalui koridor panjang, Xiao Nunu, Dewa Iblis Kemah Teihan, tiba di pintu masuk gerbang kedua. Gerbang ini bahkan lebih megah, dengan lebih dari selusin anak tangga lebar di pintu masuk. Istana iblis ini terbagi menjadi aula dalam dan aula luar. Badan asli Dewa Iblis ada di aula dalam, kata Dewa Iblis Kemah Teihan sambil melangkah ke tangga dan berjalan menuju gerbang kedua. Namun kemudian, sebuah pola ajaib aneh muncul di dinding batu di kedua sisi gerbang. Pola sihir itu meledak dengan kekuatan yang dahsyat, dan detik berikutnya, api sihir hitam menerkam ke arah Iblis Kemah Teihan. Dewa Iblis Kemah Teihan tanpa sadar melangkah mundur. Sangat berhati-hati. Satu larangan saja tidak cukup, masih ada larangan kedua. Seketika, Dewa Iblis Kemah Teihan menoleh untuk melihat Xiao Nunu dan berkata, "Masuklah, aku akan menunggumu di sini." Xiao Nunu bertanya dengan dingin. "Kenapa?" Dewa Iblis Kemah Teihan berkata, "Tidakkah kau lihat, larangan ini akan menyerangku?" Xiao Nunu bertanya balik, "Tidakkah itu akan menyerangku?" Dewa Iblis Kemah Teihan menjawab, "Kau akan tahu jika kau mencobanya." Namun melihat mata Xiao Nunu yang dingin, Dewa Iblis Kemah Teihan menjelaskan, "Jiwanya yang abadi ada di dalam dirimu, kemungkinan besar larangan ini tidak akan menyerangmu. Jiwa abadi miliknya ada bersamamu, jadi batasan ini kemungkinan besar tidak akan menyerangmu." Jelas Iblis Kemah Teihan dengan sederhana. Ekspresi Xiao Nunu masih tidak banyak berubah. Dia menatap Dewa Iblis Pertanda Kemah Teihan dengan dingin, lalu bertanya, "Mengapa badan Dewa Iblis Ning ada di sini? Dan jiwanya yang abadi ada di alam abadi Jiaoshu?" Dewa Iblis Pertanda Kemah Teihan berkata, "Ini terkait dengan teknik yang dia praktikkan." Sebenarnya, dalam pertempuran itu, badan aslinya juga hancur. Namun, teknik yang dia praktikkan adalah Sutra Iblis Sejati Tulang Giok, yang dapat memungkinkan badannya untuk secara otomatis merekonstruksi. Jelas Dewa Iblis Pertanda Kemah Teihan. Setelah perang Dewa Iblis meletus,
situasi di alam iblis berubah drastis. Saat itu, jiwa abadi Dewa Iblis Ning terlahir kembali di alam abadi Zeushu, dan badan aslinya berangsur-angsur ditata ulang di lautan guntur iblis ini. Akibatnya, dia tidak dapat membentuk kembali badan lain di luar. Mendengar apa yang dikatakan Dewa Iblis Kemah Teihan, ekspresi Xiao Nunu sedikit berubah. Mengapa kalian para Dewa Iblis ingin lari ke alam abadi Zeushu? Alam abadi Zeushu adalah negeri dongeng tingkat rendah dengan tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi. Mengingat kondisi kita saat itu, jika kita terus tinggal di alam iblis, cepat atau lambat kita akan dimangsa oleh spesies iblis lainnya. Kata Dewa Iblis Pertanda Kemah Teihan dengan santai. Xiao Nunu berkata, Dewa Penipu dikalahkan di negeri dongeng 9 provinsi. Dewa Penipu ditakdirkan untuk menderita bencana ini. Ketika melarikan diri ke negeri dongeng 9 provinsi, ia setengah mati dan jiwa iblisnya berada di ambang kehancuran. Pada akhirnya, ia dikonsumsi oleh sekelompok semut di negeri dongeng 9 provinsi. Aku tidak tahu apakah aku harus bersimpati padanya atau mengejeknya karena ketidakmampuannya. Senyum jenaka muncul di wajah Dewa Kemah Teihan. Xiao Nunu bertanya lagi, bukankah iblis-iblis besar memiliki pasukan mereka sendiri? Iblis Kemah Teihan menjawab, tentu saja mereka punya, tetapi dunia iblis memuja yang kuat dan menginjak-injak yang lemah. Begitu kekuatanmu tidak dapat menekan orang-orang di bawah, mereka akan melakukan serangan balik, dan serangan balik itu akan lebih ganas daripada musuh. Tidak ada ketertiban di dunia iblis. Yang kuat menelan yang lemah. Yang besar memakan yang kecil. Bahkan makhluk setingkat Dewa Iblis akan dibagi-bagikan oleh iblis lain jika tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Jadi dalam situasi tersebut, Dewa Kemah Teihan dan Dewa Tipu Daya keduanya memilih melarikan diri dari dunia iblis dan mencari kesempatan untuk bangkit kembali. Apakah kau yakin badan aslinya ada di sana? Tanya Xiao Nunu. Iblis Kemah Teihan menjawab, sejujurnya, aku tidak yakin. Hah, lagi pula, ini pertama kalinya aku ke sini. Aku hanya tahu bahwa Laut Guntur Iblis adalah tempat dia dulu tinggal. Mengenai apakah badan aslinya benar-benar ada di sana, kau harus masuk dan memverifikasinya sendiri. Setelah jeda, Iblis Kemah Teihan berkata, tentu saja, selain ini, aku tidak bisa memikirkan tempat kedua. Mendengar ini, Xiao Nunu tidak mengatakan apa-apa lagi. Matanya kemudian beralih ke gerbang istana kedua di depannya. Setelah ragu sejenak, Xiao Nunu melangkah menaiki tangga. Ada selusin langkah dan selesai dengan cepat. Xiao Nunu datang ke pintu. Banyak pola aneh muncul di dinding di kedua sisi gerbang. Ketika Xiao Nunu mendekat, pola-pola ajaib itu bersinar terang, dan kemudian, api sihir hitam yang kuat meledak lagi. Api iblis segera menerkam ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu mengerutkan kening. Ini tidak seperti yang dikatakan iblis Kemah Teihan, bahwa dia tidak akan menyerangnya. Namun, tepat saat Xiao Nunu hendak mengaktifkan pancar gangki, api iblis hitam itu benar-benar berhenti di depan Xiao Nunu. Mereka tampaknya mencium aroma tuannya, lalu berpencar ke kedua sisi, memberi jalan bagi Xiao Nunu. Hah! Ada sedikit keterkejutan di mata Xiao Nunu. Iblis Kemah Teihan di belakangnya berkata, aku tidak berbohong padamu. Xiao Nunu tidak menanggapi, lalu berjalan memasuki gerbang di depan sendirian. Api iblis hitam itu berkeliaran di sekitar Xiao Nunu namun tidak menyerangnya. Xiao Nunu tampaknya telah melangkah ke awan hitam dan menghilang dalam sekejap mata. Tak lama kemudian, Xiao Nunu memasuki lorong lain. Setelah berjalan sekitar 2 atau 300 meter ke depan, Xiao Nunu tiba di aula dalam sendirian. Apa yang terlintas di mata Xiao Nunu adalah istana iblis yang lebih mewah dan megah. Ada sebuah altar di tengah kuil iblis. Ada pilar-pilar batu yang berdiri mengelilingi altar. Kabut putih bertahan di atas altar, bagaikan embun beku yang menari-nari. Dan di tengah-tengah altar itu, ada sosok yang indah sedang duduk. Sosok itu memiliki rambut panjang berwarna lavender, fitur wajah yang halus, dan kulit seputih batu giok serta sehalus kulit bayi. Rambut panjangnya terurai dan matanya terpejam, seolah dia sedang tidur. Ada tanda ajaib berwarna ungu di antara kedua alisnya. Cantik sekali. Ini kesan pertama Xiao Nunu. Tetapi kemudian, ekspresi Xiao Nunu menjadi sedikit aneh. Karena orang itu tidak mengenakan sehelai benang pun, sosoknya yang indah tampak samar dan kabur di balik kabut putih. Walau terhalang kabut putih, tak mampu sepenuhnya menyembunyikan keindahan yang memukau di depan mata.
Apakah ini badan asli Jiang Zixue? Gumam Xiao Nunu. Segera, Xiao Nunu mengeluarkan jiwa abadi Jiang Zixue. Xiao Nunu sedikit ragu-ragu. Sejujurnya, Jiang Zixue masih memiliki tempat yang sangat penting di hatinya. Keduanya saling mengenal di medan perang domain kekaisaran dan telah menjalani hidup dan mati bersama. Dan dalam beberapa kesempatan, Jiang Zixue berdiri di depannya tanpa memperdulikan nyawanya sendiri. Adegan-adegan yang terjadi di masa lalu terus terbayang dalam pikiran Xiao Nunu. Pada saat ini, Xiao Nunu merasakan keengganan yang tak terlukiskan. Jika pihak lain berubah kembali menjadi Dewa Iblis, aku penasaran apakah dia masih ingat apa yang terjadi. Sebelum Xiao Nunu sempat memikirkannya, tiba-tiba, jiwa abadi Jiang Zixue terbang keluar dari tangan Xiao Nunu dengan sendirinya. Xiao Nunu terkejut. Saya melihat jiwa abadi terbang menuju altar di depan. Swoosh! Tanpa halangan apapun, jiwa abadi itu langsung menembus alis orang di atas panggung. Detik berikutnya, pola ajaib ungu di antara alisnya memancarkan cahaya yang indah. Pada saat yang sama, susunan sihir yang terjalin rumit menyala di belakang lawan, aliran udara di aula menjadi sangat bergejolak, dan kabut putih di panggung tertiup. Pada saat ini, Xiao Nunu melihat badan orang itu yang sempurna. Pupil mata Xiao Nunu sedikit mengecil, dan bahkan dia tidak dapat menahan perasaan tersentuh. Seketika, Xiao Nunu tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Namun, pada saat ini, suara dingin datang dari belakang. Apa kau sudah cukup melihatnya? Hah, wajah Xiao Nunu sedikit berubah. Ia berbalik dan menatap mata dingin Dewa Iblis Ning. Pupil mata Dewa Iblis juga berwarna ungu muda, bagaikan permata yang indah. Dipadukan dengan wajahnya yang cantik dan lembut, ia memiliki pesona unik yang tak terlukiskan. Namun, bagian yang paling menarik saat ini tentu saja bagian lainnya. Kemudian, kabut putih naik di atas altar, dan Dewi Iblis berdiri. Semburan api ungu menyala di badannya, dan kemudian api ungu itu berubah menjadi jubah ungu gelap. Jubah itu sangat indah, dengan pola brokat yang indah di atasnya. Tepi jubah memiliki garis-garis yang mengalir, dan sisi kiri jubah setengah terbuka sampai paha, memperlihatkan sepasang kaki yang ramping. Pada saat yang sama, ia mengenakan cincin kaki, anting-anting, gelang dan aksesoris indah lainnya. Rambut panjangnya yang awalnya berantakan diikat dan dikenakan dengan mahkota rambut wanita yang cantik. Pada saat ini, yang berdiri di depan Xiao Nunu bukan lagi Valkyrie dari negeri dongeng Jiushu, tetapi Dewa Iblis Ning yang tak tertandingi. Wow, aura yang kuat terpancar dari Dewa Iblis. Pada saat ini, dia seperti seorang ratu yang memerintah dunia, dan matanya menampakkan keagungan yang memandang rendah semua makhluk hidup. Terutama tanda ajaib berwarna ungu di dahinya, yang memperlihatkan keagungan yang unik. Bersambung.